Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fajar Andika dari kelas 12.1 dengan nomor absen nomor 1. Jadi, di video kali ini saya akan mempraktikkan tentang salah satu sifat koloid, yaitu efek Tyndall. Berikut videonya. Jadi, apa sih itu efek Tyndall? Efek Tyndall adalah fenomena penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid ketika disinari, membuat jejak cahaya tampak jelas. Berbeda dengan larutan sejati yang tembus pandang karena partikelnya terlalu kecil. Adapun perbedaannya, koloid adalah suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat homogen, memiliki ukuran partikel terdispersi yaitu 1 sampai dengan 100 nanometer sehingga terkena efek Tyndall. Lalu ada larutan, yaitu sistem homogen yang terdiri atas zat pelarut dan zat terlarut, sehingga partikel antara keduanya tidak dapat dibedakan. Lalu terakhir ada suspensi, merupakan campuran fluida yang mengandung partikel padat. Di gelas pertama, tuangkan 200 ml susu cair ke dalam gelas. Isi gelas sampai penuh. Lalu sisihkan. Untuk gelas kedua, isi dengan tepung. Tuangkan sekitar 2 sendok makan tepung ke dalam gelas. Setelah itu, tuangkan air ke dalam gelas. Aduk hingga merata sampai tepung larut dalam air. Sesudah larut, lalu sisihkan. Dan untuk gelas ketiga, tuangkan air ke dalam gelas. Lalu tambahkan sedikit sirup. Aduk hingga merata dan sisihkan. Terlihat pada gelas ketiga, pada gelas larutan air dan sirup, cahaya ditembuskan dengan sempurna. Ini karena larutan ini terlarut dengan sempurna. Hal ini membuktikan bahwa campuran sirup dengan air termasuk larutan. Ciri-ciri dari larutan yaitu bersifat homogen, semua partikel berdimensi kurang dari 1 nanometer, satu fase, stabil, dan tidak dapat disaring. Contoh lain dari larutan yaitu larutan garam, larutan gula, dan larutan cuka. Pada gelas pertama atau pada gelas yang berisi susu cair, cahaya tidak dapat ditembuskan secara sempurna, tetapi dihamburkan. Ini karena partikel terlarut tersebar merata ke dalam pelarut, sehingga menghalangi cahaya. Hal ini membuktikan bahwa susu cair termasuk dalam koloid. Ciri-ciri dari koloid yaitu secara mikroskopis bersifat homogen, memiliki partikel berdimensi antara 1 sampai 100 nanometer, memiliki 2 fase, pada umumnya stabil dan tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra. Contoh lain dari koloid yaitu sabun, santan, dan mentega. Pada gelas kedua atau pada gelas yang berisi larutan tepung terigu dan air, terlihat bahwa cahaya tidak dapat tembus. Hal ini menandakan bahwa campuran ini termasuk suspensi karena partikel terlarut memiliki ukuran yang cukup besar dan lebih besar daripada partikel air. Campuran tepung terigu dengan air termasuk ke dalam suspensi. Ciri-ciri suspensi yaitu bersifat heterogen, salah satu atau semua dimensi partikelnya lebih dari 100 nanometer, memiliki 2 fase, tidak stabil, dan dapat disaring. Contoh lain dari suspensi yaitu kopi, larutan minyak, serta larutan lumpur dan air. Baik, itu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga video yang saya berikan kepada kalian bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.